Saat ini satu tema bagi kita, sebagaimana yang juknis dikirimkan dari Sinode, bahwa minggu ini dan minggu depan kita akan memakai tema yang dikirimkan dari Sinode sebagai juknis, yang tentu berkaitan langsung dengan proses pemilihan majelis dan setelah pemilihan. Karena itu tema yang dikirimkan dari Sinode yang juga menjadi tema kita hari ini, yaitu pemimpin yang melayani, sebagaimana di dalam ayat yang ke-20. Pemimpin yang melayani. Nah saudara, secara umum manusia atau orang tidak mau dipimpin, itu secara umum. Dan sedikit orang yang mau dipimpin. Itulah sebabnya dalam menjalani kehidupan, soal kepemimpinan selalu jadi perebutan, baik dalam kalangan pemerintahan sekuler pun juga dalam gereja, dengan berbagai cara yang dilakukan, mulai dari cara yang lembut sampai kepada menghalalkan segala cara. Itu demi sebuah kedudukan atau sebuah kepemimpinan. Nah karena itu saudara, ada seorang filsuf ateis bernama Nietzsche. Dia katakan begini: salah satu penggerak hidup manusia adalah keinginan untuk berkuasa. Salah satu keinginan atau salah satu penggerak hidup manusia adalah keinginan untuk berkuasa. Menurut Nietzsche, bahwa dalam setiap orang terdapat keinginan untuk menjadi orang besar atau terpandang, mempunyai posisi dan kedudukan tinggi, disegani, diperhitungkan, dihargai, dan dihormati. Hal ini adalah sebuah hakikat yang di dalamnya ambisi, sehingga muncullah istilah yang dikemukakan oleh seorang bernama Thomas Hobbes. Dikatakan begini: Homo hominilus, yang artinya manusia akan melihat orang lain sebagai serigala yang mengancam. Jadi tindakan kepemimpinan saudara di saat-saat sekarang ini menjadi sebuah perebutan, perdebatan. Dan rupanya dalam bacaan kita dalam Lukas 22, pada saat kita membaca pada ayat yang pertama dalam ayat yang ke-24 ini, dikatakan firman Tuhan begini: terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Ini dalam konteks percakapan waktu perjamuan malam. Jadi ini konteks ini pada saat dalam masa-masa menjelang penderitaan Yesus. Para murid ini memperebutkan siapa di antara kita yang paling terbesar, atau dalam istilah lain, siapa di antara kita yang akan memimpin kelompok kecil ini pada saat Yesus. Jadi ini sebuah perdebatan, pertengkaran yang terjadi. Makanya dalam bacaan kita dikatakan pertengkaran. Tapi ini pertengkaran di garis bawahi, tidak sampai gontok-gontokan, ya. Dia pertengkaran mungkin adu pendapat, adu pemikiran dan lain sebagainya. Nah karena itu saudara, konteks ini kita akan membaca dan merenungkan bersama apa sesungguhnya kepemimpinan itu. Karena kalau kita melihat dalam Alkitab King James, itu ada 6 kali dikatakan mengenai kepemimpinan. 3 kali dibahas soal kepemimpinan secara tunggal dan 3 kali secara tunggal. Nah pada saat melihat ini saudara, ini agak sedikit disinggung dalam Alkitab berbicara soal kepemimpinan. Tapi bukan berarti saudara bahwa karena sedikit dibahas dalam Alkitab sehingga kepemimpinan itu dipandang sebelah mata. Enggak. Justru dalam Alkitab ini perlu menjadi sebuah sorotan bagi orang Kristen dalam memahami apa arti dari sebuah orang. Pada saat Allah memanggil Musa menjadi alatnya saudara, dia tidak mengatakan bahwa engkaulah pemimpinku. Tapi apa dikatakan Allah kepada Musa? Kamulah hamba. Kamu bukan dikatakan kamulah pemimpin,
tapi dikatakan kamulah hamba. Karena itu saudara, menurut Alkitab ada 3 hal penting yang akan menjadi renungan kita bersama dalam memahami arti sebuah kepemimpinan, leadership dalam sebuah gereja. Saya mencoba menggunakan istilah Yunani dari 3 konteks bahasa. Nah, istilah Yunani yang digunakan dalam Alkitab merujuk kepada kepemimpinan sebagai pelayan. Yang pertama saudara, ada istilah doulos dan diakonos. 2 artian ini, 2 kata Yunani ini yang sesungguhnya tidak bisa dipisahkan, agak sulit untuk dipisahkan. Karena antara doulos dan diakonos sama-sama mengartikan hamba. Tapi seorang tokoh bernama David Bennett mencoba membagi 2 bagian doulos dan diakonos. David Bennett membagi dalam bukunya Leadership, membedakan doulos artinya mengacu kepada seseorang yang berada di bawah otoritas orang lain. Jadi David ini membagi antara doulos dan diakonos yang sama-sama kata hamba itu. Dia katakan bahwa doulos itu lebih mengacu kepada seseorang yang berada di bawah otoritas orang lain. Berarti orang ini dalam pemahaman David, orang ini juga adalah budak. Dia berada di bawah otoritas orang lain, dia berada di bawah kepemimpinan orang lain. Sedangkan istilah diakonos lebih menekankan bagaimana kerendahan hati untuk melayani orang lain. Jadi seorang hamba adalah orang yang mampu rendah hati melayani orang lain. Jadi 2 istilah ini antara doulos dan diakonos sama-sama berkata-kata hamba, tapi dalam 2 pengertian. Satu mengacu kepada seorang berada di bawah otoritas orang lain, dan satu berbicara kepada kerendahan. Nah saudara, minggu lalu kita sudah melalui proses pemanggilan penatotan semas. Dan tanggal 14 jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan peneguhan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ada 12 penatua dan 12 siapa. Saudara, dalam pemanggilan seorang hamba Tuhan tentu dipahami bahwa kita semua dipanggil dalam sebuah panggilan, dalam pemilihan majelis yang sudah kita lalui. Kita semua yang dipanggil adalah seorang hamba. Kita semua adalah seorang hamba. Inilah bedanya antara kepemimpinan dalam gerejawi dengan dalam dunia sekuler. Kalau dalam sekuler saudara ada namanya tongkat pemimpin. Jadi saya tidak lupa namanya apa itu, tongkat-tongkat di bawah dia. Kalau misalnya tentara atau polisi dia bawa. Kalau dia misalnya menyuruh anggota, nah itu dalam dunia pemerintah. Dan di sana saudara tidak ada alasan tidak ada alasan menolak perintah itu. Kalau misalnya dalam dunia militer, kalau kau menolak ya tunggu nih, laras panjang. Ada Pak Kamsil, ada Pak Agustiniono, tahu betul nih. Bahkan juga kita yang polisi saudara. Pada saat menolak perintah atasan ya pasti tunggu, laras panjang melayang. Nah karena itu dalam sebuah gereja tidaklah demikian. Dalam gereja lebih menekankan kepada diakonos, menekankan kerendahan hati seorang hamba dalam melayani jemaat Tuhan. Itulah sebabnya dalam proses pemulihan sering kita sampaikan bahwa dalam pemanggilan ini yang perlu dipahami adalah kita itu adalah hamba. Tapi ada juga sebagian orang saudara, dia mau masuk dalam sebagai majelis, sebagai pendeta supaya apa? Supaya diakui. Supaya kalau dia pertemuan-pertemuan dia tidak duduk di belakang, tapi dia duduk di kursi paling depan. Ada juga orang saudara, dia mau masuk menjadi sebagai seorang hamba Tuhan supaya apa? Supaya derajatnya agak naik sedikit. Dan yang lebih parah saudara, kalau ada seorang hamba Tuhan yang mau masuk supaya apa? Nambah-nambah isi kantongnya. Ini yang bahaya.
Seorang hamba dalam kehidupan perjanjian lama saudara itu mengerikan. Saya sudah sering sampaikan bahwa seorang hamba dalam perjanjian lama itu budak. Hak mereka tidak ada karena hak mereka dipegang. Bahkan cara makan seorang hamba dalam perjanjian lama dalam kehidupan orang Israel itu dia tidak makan seperti dengan kita. Sering saya sampaikan ini. Kalau kita kan sekarang dia makannya di meja atau paling tidak duduklah seperti itu. Tapi orang Israel zaman dulu budak itu, hamba itu tidak begitu cara makannya. Dia harus tengah, mulai dari pinggang ke bawah ini berbaring dan sedikit diangkat kepala begini. Jadi kayak anak-anak kalau sementara nonton sedikit begini. Dia berbaring tapi diangkat kepala dan di depannya ada nasinya. Dan cara makannya dia harus menghadap ke tuannya. Kalau misalnya tuannya di situ dia harus menghadap ke sana. Dia berbaring sambil diangkat kepala sambil dia makan. Itulah hamba. Karena apa? Kalau misalnya tuannya sementara makan dia butuh minum misalnya, dia langsung ambil minum dulu. Dia harus bangkit, ambil minum. Belum sampai ke situ tuannya bilang ambil lagi itu, dia ambil lagi itu. Itulah hamba. Nah karena itu saudara kita semua baik pendeta, pendapat SMS, kita semua adalah hamba. Karena itu dibutuhkan dia penuh kerendahan. Karena kalau seorang hamba tidak rendah hati, saudara maka repot. Dia tidak akan pernah bisa membedakan mana kepemimpinan dunia dan mana kepemimpinan gereja. Kalau tidak memahami istilah dia. Istilah yang ketiga, yaitu dalam bahasa Yunani huperetes, yang artinya menunjukkan secara literal kepada orang-orang yang berdayung di level bagian bawah. Ini kebiasaan Yunani kuno saudara. Itu Yunani kuno pada saat mereka membuat kapal itu 3 tingkat. Kapal 3 tingkat dibuat dan dek yang paling di bawah itu kan dulu kan tidak ada mesin. Dek yang paling di bawah itu adalah tempatnya budak, tempatnya hamba untuk apa? Mendayung. Jadi dek 2 dan ketiga itu tempatnya pasukan misalnya atau penumpang atau orang. Dan yang dek yang paling di bawah itu tempatnya hamba. Jadi dia harus mendayung. Inilah maksud daripada huperetes. Jadi posisi seorang hamba adalah dia berada di level paling bawah. Bayangkan saudara. Jadi tidak ada alasan kita sebagai hamba Tuhan meninggikan diri. Tidak ada alasannya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak ada menyatakan di sana bahwa seorang pemimpin dalam gereja dia harus tinggi, lebih tinggi daripada jemaat. Tapi dalam soal tugas tanggung jawab itu yang membedakan. Tapi dalam posisi saudara sama. Makanya saya tidak terlalu setuju kalau ada anggapan kita menyatakan penatua lebih bagus daripada syamas, atau kita mengatakan lebih bagus pendeta ketimbang penatua dan syamas. Sama. Selalu saya katakan kepada rekan-rekan majelis, hanya satu yang membedakan antara pendeta, penatua dan syamas. Pendeta angkat tangan, penatua dan syamas tidak angkat tangan. Hanya itu yang membedakan. Karena itu tugas khusus. Kalau pendeta angkat tangan memberkati, tapi penatua dan syamas tidak. Tapi dalam hal lain saudara itu sama sederajat. Sama. Kadang-kala kalau sama teman-teman majelis, kalau misalnya rapat atau apa, ada juga kadang-kadang saya ambilkan minum saya kasih. Kenapa pendeta lain? Tidak apa-apa. Kenapa kalau pendeta lain? Tidak masalah. Nah posisi ini saudara yang harus dipahami sebagai seorang hamba Tuhan. Sehingga sebelum kita menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah di tengah-tengah jemaat, 3 hal ini harus menjadi bagian seorang hamba Tuhan, bahwa dia adalah doulos, dia adalah diakonos, dan dia adalah huperetes dalam hidupnya. Sehingga tidak ada terbesit dalam pemikiran, dalam hati mengatakan bahwa saya ini kan majelis, saya ini kan pendeta, lebih di atas ketimbang kalian. Saudara, tidak ada begitu. Apalagi sebagaimana dikatakan ini Thomas Hobbes, homo homini lupus, menjadi serigala bagi temannya, ini lebih masalah lagi. Saudara, dalam menjalani kehidupan kita, 3 terminologi atas ini
membuat kita memahami bahwa seorang hamba, seorang budak, seorang pelayan Tuhan, dia bukan pemimpin, tapi pelayan. Dalam konteks bacaan kita sangat jelas saudara katakan begini. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Bahkan dalam ayat yang ke-27 dikatakan, aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Rupanya saudara, para murid ini tidak memahami betul apa yang telah dilakukan Yesus selama bersama-sama. Contoh keteladanan kepemimpinan yang dilakukan Yesus rupanya ini tidak dilihat oleh para murid. Semata-mata yang ada dalam pikiran dan hati para murid adalah bagaimana caranya memperebutkan sosok kepemimpinan, bagaimana memperebutkan ini tongkat estafet yang sebentar lagi ditinggalkan Yesus. Itu ada dalam pemikiran para murid. Dan saya berharap kita juga sebagai hamba Tuhan tidak memikirkan. Saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa yang paling berat dihadapi seorang hamba Tuhan ada dua hal. Yang paling berat, tantangan dari dalam diri sendiri dan tantangan dari keluarga kita sendiri. Sadarkah kita bahwa tantangan paling terbesar, paling terberat dihadapi Yesus selama pelayanan di tengah-tengah dunia kurang lebih 3 tahun saudara? Tantangan dari bangsa sendiri. Dia ditolak di Israel, tapi di tempat-tempat lain mereka. Makanya saya katakan dua hal yang menjadi tantangan terbesar sebagai seorang hamba Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin dan pelayan dalam jemaat. Yang pertama adalah tantangan dalam diri kita sendiri. Tantangannya seperti apa? Misalnya, disinilah berfungsinya diakonos. Misalnya kita sempat atau pernah misalnya anak-anak bilang baku bombek dengan tetangganya, baku bombek dengan orang lain. Dalam pengaturan jadwal tiba-tiba dia harus pimpin kebaktian di rumah itu. Dia harus memimpin kebaktian di rumah yang memang dia tidak suka. Secara manusia pasti kita menolak. Bisa kamu gantikan? Jangan misalnya di rumah itu. Tapi pada saat kita memahami bahwa kita adalah diakonos, artinya kerendahan hati di dalamnya, maka tidak akan pernah terjadi penolakan saudara. Karena apa? Inilah yang keakuan diri kita yang harus dikalahkan. Demikian juga dalam konteks keluarga. Kadang-kala yang terbesar tantangan bagi kita adalah keluarga kita sendiri. Baik dalam rumah tangga kita maupun keluarga besar kita, itu tantangan beratnya. Karena itu saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, marilah memahami 3 poin penting ini. Bahwa kita adalah seorang hamba, kita adalah budak. Tapi saudara, sebagaimana dalam bacaan kita dalam pedoman hidup baru, saya akan baca sedikit bagi kita sebelum mengakhiri khotbah saya. Dikatakan begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Walaupun kita sebagai seorang hamba, kita sebagai seorang budak, tapi saudara, pertanyaan pentingnya adalah apakah kita mampu menyerahkan hidup kepada Tuhan? Kan itu pertanyaan pentingnya. Orang yang mampu menjadi seorang hamba adalah orang yang juga harus mampu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan secara total. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kepada Tuhan setengah-setengah, maka kita tidak akan mampu menjadi seorang hamba. Karena apa? Kita sebagai seorang hamba Tuhan, misalnya anggota jemaat kita ada 200, misalnya 200 berarti ada 400 mata yang melihat kita. Karena masing-masing orang 2 matanya. Kalau ada 200 orang berarti ada 400 mata memandang kita. Itu berat. Karena itu saudara, 3 hal penting ini harus menjadi bagian kita. Untuk kita menjadi seorang hamba, menyadari bahwa kita ini hamba. Kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya sambil menyerahkan hidup kepada Tuhan, dan Dia yang akan menetapkan langkah-langkah kita. Nah, dikatakan firman Tuhan, kita tidak akan pernah tergeletak. Ada tangan Tuhan menopang, menjaga, memelihara, memperlengkapi kita sebagai hamba Tuhan. Tuhan menolong,
memberkati kita lewat ini. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi